kalian selama 1 jam ke depan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Sebelum memulai acara pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Yang terhormat, narasumber kami pada hari ini Bapak Bahori Ahun selaku Direktur Utama PT Aposindo Properti Asetama dan PT Propertindo Asetama, dan yang kami cintai para hadirin yang berbahagia. Acara kali ini dengan tema besar kita yaitu Ngopi Six, berkah dan menguntungkan, investasi properti secondary. Selanjutnya saya akan membacakan rundown acara pada pagi ini. Yang pertama itu ada registrasi pendaftaran, kedua pembukaan acara oleh MC, ketiga pembahasan materi talk show oleh Bapak Bahuri Ahun, keempat sesi pertanyaan antara narasumber dan peserta, yang terakhir itu ada sesi foto dan iklan seminar. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita persilakan kepada moderator kita yaitu Tania Nurhaliza. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih telah hadir di acara talk show kita pada hari ini. Saya Tania selaku moderator. Pada acara ini sangat senang dapat memandu acara ini yang sangat menarik dengan tema Ngopi Six, ngopi asik yang berkah dan menguntungkan dengan berinvestasi properti secondary. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber yang akan memberikan insight dan pengetahuannya pada hari ini yang sangat luar biasa dan sangat berkompeten di bidangnya. Dapat dilihat di layar ada profil dari narasumber kita yaitu Bapak Bahori Ahun, SESHMHNE, yang berprofesi sebagai advokat, konsultan hukum dan bisnis, investor dan manajemen aset. Adapun latar belakang pendidikan dari narasumber kita hari ini Bapak Bahori Ahun yaitu S1 Arsitektur di UPI Jakarta, S1 Hukum Perdata UMJ Jakarta, S1 Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifah, S2 Ekonomi Syariah Institut Tazkiyah Sentul Bogor, S2 Hukum Bisnis UNAS Jakarta, dan saat ini sedang menempuh program doktoral atau S3 di Universitas Krishna Dwi Payana. Selanjutnya, narasumber kita mempunyai pengalaman kerja yaitu arsitek, perencana dan supervisor CAD di PT Wijaya Kusuma Kontraktor, Direktur PT Arsindo Utama, Direktur PT Grid Indonesian Research, Direktur PT Artama Finance, Ketua Koperasi ADB, Ketua Koperasi Syariah Berkah Sejahtera Madani, Direktur PT Global Imol Indonesia, dan saat ini Direktur PT Aposindo Properti Asetama serta Managing Partner di Kantor Hukum dan Bisnis BAN Partners. Bapak Ori juga pernah menjadi narasumber atau pemateri di berbagai seminar atau pelatihan, yaitu ada seminar peningkatan kemampuan SDM agar bisa bersaing dalam dunia pekerjaan, seminar menjadi tenaga kerja yang memiliki skill agar bisa bersaing dalam dunia pekerjaan, seminar self-selling, seminar mengonlinekan usaha UMKM, seminar era bisnis online, seminar UMKM masuk marketplace. Selanjutnya ada pelatihan workshop Hypnoselling NLP, pelatihan manajer koperasi, pelatihan pedagang perantara properti, training akuntansi for manager, financial freedom to saya semua ringin, menjadi eksportir dan importir Jakarta, seminar Agen Properti nomor 1, 2 jam jago closing properti, seminar properti cari cuan 3 hari sistem JBS, dan pelatihan pedagang perantara properti. Sekian profil dari narasumber kita. Sekarang mari kita sambut narasumber kita Bapak Ori untuk memasuki ruangan. Selamat pagi Pak, terima kasih telah bersedia hadir dan mengisi acara
untuk memberikan pengetahuan Bapak tentang investasi properti secondary pada acara talk show hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa bi sholli wa sholli amri wa dan kisani yang kami. Terima kasih saudari-saudari ya. Ada saudara kan di sini ya. Saudari-saudari semua yang sudah hadir di sini pada acara ngopi asik bicara tentang cuan di properti ya. Saya pengen cerita dulu, kok bisa sih saya jatuh di bisnis ini. Dan teman-teman saya juga kalau di grup bukan di grup di grup Facebook atau di grup mantan karyawan gitu ya, pada nanya, kok lu sekarang jadi pebisnis properti sih, kok lu sekarang jadi pengacara sih gitu ya. Nah, jadi pada bingung, padahal tadi kalian lihat background saya kan arsitek ya. Kadang kita nggak tahu kita mau jadi apa, hanya Allah yang tahu. Allah punya rencana, kita hanya berusaha. Jadi saya orangnya paling suka tertantang dari suatu keadaan. Saya pengen keadaan yang sulit, pengen keluar dari keadaan. Itu yang paling besar di dalam diri saya, sehingga saya bisa masuk ke dalam posisi-posisi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, dulu kan sebenarnya ada CV saya di sini belum masuk kan. Saya pernah D3 di UI ya, kuliah sipil. Karena memang background saya dulu SMK-nya sipil bangunan sebenarnya. Sehingga saya ambil kuliah sipil, tapi namanya otak saya itu selalu berpikir, orang sipil kok selalu dikerjain sama arsitek, ya kan, disuruh-suruh sama arsitek. Wah, kalau begitu saya harus kuliah arsitek sih. Saya kuliah arsitek. Pas saya kuliah arsitek, jadi arsitek, kok ini arsitek disuruh-suruh sama orang yang punya rumah, punya bangunan, yang punya duit gitu kan. Akhirnya, wah kalau gini nih, saya bakal disuruh-suruh orang terus gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, awalnya jadi pesuruh kan. Good leader itu karena good follower kan, seperti itu. Nah, akhirnya saya harus berbisnis pada saat itu. Nah, berbisnislah saya, konsultan, kontraktor, ya. Dan ternyata di dalam bisnis juga ada, kalau tadi itu bicara strata, ternyata di dalam bisnis juga ada stratanya, ya. Saya jadi kontraktor, disuruhlah sama orang bohirnya yang punya uang, jadi konsultan, disuruhlah sama bohir yang punya uang, gitu ya. Sempat juga saya berbisnis pelatihan sampai 12 kantor cabang saat itu, ada di Makassar, ada di Medan, gitu ya. Akhirnya saya berpikir kayaknya ya, memang orang yang punya uang itu jadi raja ya, gitu ya. Oh kalau gitu saya berbisnis keuangan aja. Nah, jadi makanya tadi ada di CV saya pernah punya perusahaan finance, punya koperasi. Karena ternyata, ya, coba Anda lihat, ekonomi ini selalu dibawahi oleh perbankan, benar nggak? Perbankan itu yang selalu ngasih pinjaman, dia bisa menganalisa bisnis, ini bisnisnya baik atau enggak gitu. Itu ketarik jatuh. Bagusnya diselipin aja. Nah, sehingga saya mempunyai bisnis keuangan. Pada saat saya berbisnis keuangan, saya belajar tentang riba ya, segala macam. Sehingga sempat kuliah lah di di Muhammadiyah ya, tadi S1 Muhammadiyah UMJ. Jadi ini alumni saya ini berdua ini ya. Saya senior ceritanya. Nah pada saat saya kuliah itu, saya belajar tentang riba. Jadi di bisnis pinjaman itu banyak riba ya. Bank-bank itu riba semua gitu loh. Sampai saya berdebat sama dosen saya yang mungkin masih dosen Anda juga Bu Araupah. Ya masih kan. Saya bilang,
Saya ambil uang kertas, saya punya uang kertas nggak? Nah, di dalam ayatnya mengatakan melipat gandakan. Kertas saja nih, kertas saja. Sini, saya bilang, saya ada berdebat. Bu, itu kan yang haram itu kalau kita riba itu karena melipat gandakan uang ya. Itu saya lipat gandakan. Riba itu kan kalau melipat gandakan, kalau uang 100 jadi 200 karena dilipat gandakan. Sampai saya berdebat seperti itu gitu loh. Tapi kan kalau di bank itu kan dia nggak dilipat gandakan, dia cuma sedikit gitu. Ujung-ujungnya di sini, gitu kan. Ajak ya berdebat ceritanya. Makanya saya sampai sekolah dari Muhammadiyah, saya lanjutkan sekolah S2 di Tazkiyah, sekolah syariah. Itu kita membahas tentang dalil-dalil hadis-hadis ya. Sehingga saya mendapatkan ilmunya, oh ternyata ya nggak ada alasan, memang riba itu tidak baik gitu loh. Nah karena apa? Karena hukumnya uang tidak boleh dan tidak bisa beranak. Kalau uang itu diberanak pinakan, maka terjadilah inflasi. Ini bahasa kerennya ya. Jadi Amerika yang besar itu gara-gara dia memainkan riba, inflasinya besar sekali, terjadi inflasi. Jadi inflasi itu apa ya? Contoh 10 tahun yang lalu ya, anggaplah ketoprak itu harganya cuma 1.000 misalnya. Sekarang ketoprak paling murah berapa? 15.000, itu inflasi. Itulah contoh konkretnya inflasi ya. Jadi riba itu memang merusak ekonomi intinya. Ya, bayangkan dulu zaman Soeharto rupiah kita 2.500, sekarang menjadi dolar berapa? 16 lah ya, anggap 16.000 ya, seperti itu ya. Oke, itu sekilas. Sehingga akhirnya setelah bermain finance tadi, akhirnya saya bermain yang namanya pembiayaan properti. Saya bisnis di properti namanya aset manajemen. Nah inilah latar belakang saya kenapa saya bermain properti. Dan Robert Kiyosaki itu mengatakan bahwasannya kalau dalam diagram yang dia bikin, ya diagram yang dia bikin itu tertinggi stratanya adalah investor. Jadi saya berbisnis aset manajemen khususnya menjadi investor. Jadi seperti itu ya. Oke, nah pertanyaannya Pak, itu kan sebenarnya udah ilmu lama, properti jual beli, ya hampir sama kayak barang-barang yang lain. Nah inilah uniknya. Kalau Anda misalnya beli baju dari Tanah Abang, Anda simpan 10 tahun, ya, Pak inilah saya tanya, beli di Tanah Abang, simpan 10 tahun, 10 tahun lagi dijual, lakunya tambah naik atau tambah turun? Tambah turun ya. Nah jadi uniknya di properti itu karena ada tanahnya selalu naik, gitu loh. Mungkin bangunannya akan turun, tapi tanahnya akan naik terus. Makanya ada istilah segitiga pengaman, segitiga emas. Ya ada istilah segitiga emas. Contoh misalnya sering orang sebut mall atrium di Senen itu memang bentuknya segitiga. Nah, pikir saya segitiga itu karena jalannya segitiga. Ternyata segitiga emas itu maksudnya daerah yang strategis gitu. Harga tanahnya naik terus. Nah, ternyata di samping jual beli yang konvensional ada trik-trik lagi bagaimana kita bisa membeli rumah dengan murah. Banyak ilmunya ya, dan banyak dicoba segala macam cara orang. Ada istilahnya cesi lah, ada yang cari rumahnya udah jelek lah gitu kan, atau apalah gitu ya sudah bisa murah. Kemudian cara jualnya di makeover lah, segala macam caranya gitu. Nah di sini saya akan berbagi kiat nantinya kepada saudara-saudara sekalian bagaimana sih kita kiatnya membeli rumah itu sangat-sangat murah dan menjualnya sangat-sangat untung. Ya saya katakan tidak mahal ya. Kalau mahal berarti nanti kita tidak bersaing dong dengan orang lain. Tapi yang kita carikan untung. Gak penting harganya berapa, yang penting untungnya besar. Oke, untuk itu saya membuka sesi untuk kita ngobrol asik tentang bermain properti, di mana alhamdulillah nanti mungkin harus dimampangkan tentang properti saya ada nggak di sini? Coba dimampangkan dulu deh. Tadi bilang saya ngomong doang, buktinya mana sih? Oke, ada nggak di sini contoh-contoh properti? Seperti ya, rumah ini dulu saya beli 180 juta.
juta, tapi saya bisa jualnya 559 juta. Ini di Tangerang Regency ya. Untungnya 230%, ya, 230%. Kalau rumah ini misalnya saya beli hanya 93 juta, tapi saya jualnya 500 juta, untungnya 437%. Ini ada lagi kos-kosan, saya beli 300 juta, saya jualnya 650 juta, untungnya 200%. Kalau kita lihat di sini, nggak ada di bawah 200% ya, selalu di atas 200%. Berarti kan kuncinya bagaimana sih? Beli, kan hukum ekonomi itu apa? Beli ekonomi, membeli semurah-murahnya ya, jual semahal-mahalnya. Nah nanti kalau belajar syariah beda lagi. Membeli karena bermanfaat, menjual karena banyak manfaat bagi orang yang membelinya. Islam beda. Oke, masih ada contoh-contoh yang lain, silakan. Nah ini ada ruko ya. Jadi terkadang tidak harus langsung dijual ya. Kalau dia misalnya menguntungkan untuk disewakan ya. Seperti ruko ini alhamdulillah tidak pernah putus-putus. Ini belum diedit ya. Kemarin sebenarnya harganya 62 juta tersewanya ya ini ya. Kemudian ini juga tersewakan sekarang di Cipete, Jakarta Selatan. Ini juga tersewakan dan ini tersewakan semua. Jadi nggak harus langsung dijual. Kalau ada aset bagusnya dikelola. Makanya bisnis ini disebut aset manajemen. Ada lagi? Nah ini juga ya yang sedang kita pasarkan. Kalau ada berminat, boleh nih dibeli. Boleh ditawar nggak? Boleh sekali ya. Boleh sekali. Jadi ini disewakan, ini dijual. Boleh juga ini Bu Eli, ini kita pasang yang rumah ditaruh disewakan juga. Cek dulu harga pasaran ya, yang rumah ditaruh disewakan dan dijual. Jadi kenapa sih harus ada kata-kata disewakan? Kan sebentar itu terjual, gak apa-apa disewakan kan supaya ada pemasukan. Contohnya nih rumah yang disewa bupati ya, kan disewa, tapi kan kita open untuk dijual kan? Gampang nanti kita atur ya, gimana caranya dia bisa laku. Oke, silakan. Udah ada daftar pertanyaannya. Yang kemarin aja Bu Heri bantu set daftar pertanyaan dan kita diskusi ya santai. Silakan bertanya. Saya Pak, penasaran nih Pak, mungkin diantara kita semua ada nih investor yang pemula yang baru mau terjun investasi properti second, contohnya kayak saya. Tapi kan mungkin masih bingung gitu Pak, apa aja sih yang harus dilakukan. Nah, menurut Bapak apa aja sih tahapan yang perlu dilakukan untuk para investor pemula sebelum memulai bisnis properti second? Terima kasih Pak. Oke, jadi memang berbisnis properti ini complicated ya. Beda dengan kita misalnya jual beli baju lah misalnya, ya Bu Eli, jual beli baju ambil di Tanah Abang ya, terus dijual lagi misalnya gitu kan, itu simple. Beli harga 10.000 jual 30.000 misalnya, simple. Atau naik sedikit, berarti bakal ada yang minum keluar nih pada suaranya. Complicated dikit, mobil misalnya. Karena kalau baju tadi kan nggak ada surat-suratnya, BPKB segala macam ya. Mobil itu harus dicek juga surat-suratnya. Ada BPKB, ada STNK, ada rangka mesin ya, ada nomor rangka, ada nomor mesin. Ya, seperti inilah mobil ya. Harus dicocokkan. Nah kalau itu properti di rumah tanah, ini sangat complicated sekali. Ya, itu kan keluar banyak nih minumnya. Karena jatuh lagi kan gelasnya. Iya, banyak. Oke ya. Nah, ya sering kita banyak lah kalau kita lihat putusan-putusan di pengadilan antara bapak ini sengketa dengan bapak ini putusan itu dengan istrinya sengketa dengan saudaranya waris sengketa banyak sekali. Jadi nanti ada seminarnya, intinya adalah bagaimana cara melihat dokumen-dokumen
dan melihat objek tanah itu sehingga kita tidak tertipu, dibohongin, ya, atau salah membeli. Misalnya salah membeli, misalnya, kok saya kemahalan ya, kenapa saya nggak dapat yang murah? Jadi seperti itu, umumnya masalah legalitas. Dan ada seminarnya, nanti di akhir saya tayangkan kapan ada seminarnya. Oke, silakan yang lain. Baik, terima kasih Pak. Untuk yang lain, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Nama saya Sabrina Fitriani Putri, izin bertanya Bapak. Hari ini kan kita membahas tentang berkah dan menguntungkan investasi properti second. Bapak juga sudah membicarakan bagaimana sih bisnis properti second ini berkembang gitu kan. Nah, saya ingin bertanya nih, sebagai investor pemula lah gitu ya, ada nggak sih Pak kesalahan umum yang sering dilakukan investor pemula dalam investasi properti second ini, dan gimana nih menurut Bapak cara menghindarinya gitu? Terima kasih. Ya, saya kan pengacara juga ya, jadi saya menangani juga kasus-kasus. Pertama, legalitas yang apa istilahnya, yang palsu, ya, itu yang harus hati-hati sekali. Jadi misalnya itu sertifikat atas nama bapaknya, tapi anaknya bikin KTP palsu, sehingga kita belilah, meski pas terjadi sengketa, ternyata bapaknya nggak pernah jual, kita kalah tentunya. Atau mungkin misalnya kita nggak bisa menilai harga tanah di daerah situ ya bagi pemula. Kok saya belinya, kita udah beli nih harga 1,5 miliar, tiba-tiba kita dengar ada yang mau jual murah 700 dengan luas yang sama misalnya. Aduh, kok saya salah gitu kan. Jadi kita akan belajar bagaimana mentaksasi rumah atau tanah. Kita juga belajar bagaimana menilai legalitas tanah. Nah, itu nanti ada di dalam seminar-seminar saya. Karena umumnya kesalahan orang awam adalah membeli kemahalan atau dia tertipu dengan surat-surat yang palsu. Jadi ada istilah sertifikat ganda lah, penjualnya figuran ya. Kalau figuran berarti bukan orang yang sebenarnya gitu ya. Atau ternyata sengketa waris misalnya, seperti itu. Nah, jadi bagaimana menilai legalitas waris? Sebenarnya anaknya ada berapa sih? Ngomong ke Anda beli 3, ternyata anaknya 5. Gitu, artinya secara hukum jual beli ada 2 orang lagi yang tidak merasa menjual. Dan itu saya juga pernah menangani kasus di Jembatan Serong Depok ini. Jadi ada 2, ya kalau nggak salah ber-5, ya 2 orang kakak-kakaknya nggak dilibatkan gitu. Ya, alhamdulillah saya bisa menangani karena saya masuk dari sisi pidana. Berbohong kan itu namanya 378 ya dalam delik. Ya, saya somasi aja dengan delik aduan sehingga akhirnya mereka bisa selesaikan. Dan alhamdulillah akan ada pembayaran dari jalan tol. Ya, untung lagi gitu ya. Oke, itu Bu, kira-kira jawaban saya, taksasi dan pengecekan legalitas. Silakan yang lain. Ya, waktunya 30 menit, masih banyak. Aku mau nanya, kebetulan kan ini temanya morsik tidak hanya menguntungkan tapi berkah. Terus aku mau nanya, bagaimana cara memastikan bahwa investasi properti second ini tidak hanya menguntungkan nih Pak, tapi berkah, halal dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Oke, ya itu tadi. Kalau kata Nabi kan semua tergantung niat kan. Jadi intinya di posisi kita dalam bisnis ya. Dalam bisnis itu harus punya niat baik. Kalau niatnya jahat, hasilnya buruk nanti. Kita banyak rugi, banyak dibohongin orang. Jadi harus berniat baik. Nah, makanya saya di sini membuka peluang untuk orang-orang gimana untuk membantu mereka. Niatnya membantu. Ya, orang kan butuh uang kan. Uang, kita bantu. Niatnya bantu. Tapi kalau ada orang yang niatnya nanti, oh ya, saya mau kasih bocoran sedikit. Jadi kenapa sih saya bisa dapat yang murah tadi? Saya
yaitu jual beli dengan opsi beli kembali atau sering disebut repo atau buyback. Jadi ada 3 istilah: jual beli dengan opsi beli kembali, repo repurchase agreement, atau buyback. Nah, nanti kita bisa lihat apa itu repurchase agreement atau buyback. Nah, cuman kita bikin istilahnya sendiri biar gampang. Sekarang terlalu keren namanya repurchase agreement, orang awam nggak ngerti. Tapi kalau jual beli dengan opsi beli kembali, oh ternyata bisa dibeli kembali. Bisnis ini insya Allah berkah ya kalau kita niat baik, orang niat baik. Selama ini saya menjalankan bisnis ini, orang jual karena kebutuhannya misalnya 100 juta, dia baru beli lagi nanti 100 juta, tapi saya dapat uang sewa. Ya. Nah, kenapa tadi ngomong berkah? Kalau pinjam, saya nggak main pinjaman. Kalau pinjam, ya kan nanti ada bunga. Makanya saya berhenti semua di bisnis pinjaman. Ya. Saya larikan kepada jual beli dengan opsi beli kembali, tapi dengan sewa. Gitu ya. Nah, sewa insya Allah halal, ya kan? Dimana dasar dari awalnya jual beli, kita itu diperintahkan untuk melakukan jual beli dan meninggalkan riba. Saya tinggalkanlah riba itu. Gitu. Nah, sekarang permasalahannya, orang punya niat baik nggak sama kita? Kebanyakan kalau pinjam nih, ada orang pinjam itu dia KTA sistemnya. Apa itu KTA? Kredit tanpa angsuran. Berarti niat nggak mau bayar. Hati-hati nih yang suka pinjam tapi nggak mau bayar. Ya, nanti Anda kena bencana lagi gitu. Jika ada hutang harus bayar. Seperti itu ya. Nah, jadi intinya punya niat baik. Kalau orang punya niat jahat, dia nanti akan susah sendiri. Nah, jadi itulah kenapa saya bisa membeli rumah dengan harga yang murah, gitu ya. Kadang-kadang saya kasih kesempatan sampai 3 tahun ya, kita kasih kesempatan. Saya sih santai aja karena harga tanah makin naik ya. Tapi orang dia lama nggak membalikan uang saya, ya dia akan bayar sewa semakin besar. Makanya kadang-kadang menjadi bengkak dan itu menjadi keuntungan buat kita karena dendanya sewanya semakin tinggi ya. Sewa berjalan terus gitu ya. Sewa berjalan terus. Oke, begitu Ibu kira-kira jadi jual beli dan sewa ya tadi ya, insya Allah berkah. Dan itu sudah menjadi penelitian saya baik di tesis maupun disertasi ya, seperti itu. Terima kasih Ibu. Ya, yang lain silakan. Zahra. Terima kasih Pak Bahari. Saya ingin bertanya, ini kan terkait properti second. Nah, gimana sih cara menentukan bahwa properti second ini memberikan keuntungan yang tinggi gitu? Karena ini jatuhnya second ya Pak ya. Nah, ya. Terima kasih. Barang second jatuh. Contoh ya, kita baru beli handphone nih. Handphone ini deh. Udah tahu belum pasarannya berapa pertama keluar? Nah, udah tahu nggak harga barunya dulu berapa? 25 ya, 25 juta. Harga barunya ini spek tertinggi. Sebulan nih saya beli, saya jualin lagi, jatuh nggak harganya? Ya, 20 pun mungkin susah ya, gitu. Kecuali saya artis terkenal, gitu ya. Brad Pitt misalnya, saya Brad Pitt, saya jual lagi mungkin bisa jadi 100 juta gitu, bekas Brad Pitt. Kalau saya kan bukan Brad Pitt gitu, orangnya Pitt saya. Nah, elektronik kan jatuh. Kalau rumah, karena dia ada tanahnya ya khususnya, dia akan naik terus. Ya, contoh nih, 5 tahun yang lalu, Anda beli di Margonda misalnya, dapat 3 miliar, mungkin 5 tahun yang akan datang udah 7 miliar karena harganya naik. Nah, terus gimana dengan bangunannya? Ini ya masalahnya, apalagi kita di daerah tropis ya, bangunan makin besar. Pada saat kita membeli tadi, kan kita bisa taksasi namanya, harga tanah berapa, renovasi berapa, sehingga ongkos tadi untuk istilah kita apa MOS ya, apa itu Bu? Nanti MOS over
Ya, jadi kalau pasarannya mau naik, make upnya harus tebal, gitu ya. Ibu-ibu tahu kan, make upnya harus tebal, gitu ya. Nah, kita make up dulu dengan renovasi ringan. Ya harus supaya layak dihuni, gitu ya. Tadi cara mentransaksi tanahnya udah benar, memperhitungkan renovasi pada saat membeli kan. Renovasi itu berapa sih, paling cukup nggak 50 juta. Kalau cukup kita kalkulasi masih dapat untung, gitu kan. Nah itulah pentingnya kemampuan mengapresiasi ya. Artinya kita bisa tahu kita bisa untung berapa sih. Mau jual cepat atau menjual lambat, semua ada resiko. Jual cepat untungnya 100% misalnya. Jual lambat misalnya untung 200%. Tapi mungkin resiko rumah makin jelek. Nah itu tergantung nanti kita renovasinya bisa yang lebih kuat lagi atau enggak. Oke, begitu Bu kira-kira Ibu Sarah. Iya, makasih Ibu Sarah. Selanjutnya yang lain silakan SD, ya silakan Ibu SD. Kita langsung aja ya Pak dengan pertanyaannya. Kan di zaman sekarang orang-orang itu lebih memilih untuk investasi di saham karena opsi yang lebih mudah juga banyak. Nah, kalau menurut Bapak apa sih kelebihan atau hal yang menguntungkan agar bisa dipilih untuk orang-orang yang memilih investasi di properti dibanding dengan investasi saham? Ya, saham itu bermain saham itu kita nggak boleh lengah ya kalau saya ya. Dan saya kalau bermain saham ya saya harus terlibat langsung. Pertama itu kan permainan ya, artinya saya ikut bermain. Kalau nggak ikut bermain ya mungkin nanti saya dipermainkan oleh pihak lain ya, gitu ya. Karena banyak orang yang bangkrut juga gitu ya. Dan saham itu kita harus terlibat langsung. Di saham, kenapa saya tidak bermain di saham? Menurut saya, ya saham itu judi. Ya, saham itu judi. Jadi kalau ditanya misalnya ada memang komoditas ya, emas, kopi itu ada kan kita di bursa saham. Tapi kopinya apa pernah kelihatan? Emasnya pernah kelihatan nggak? Nah, kembali lagi kita belajar bursa syariah. Itu menurut saya judi. Ya kalau judi, Anda pelajari terakhir tentang berita judi online. Yang selalu menang kalau judi siapa yang selalu menang? Bandar. Kita hanya diminum aja kan di awal menang dikit, tapi pas jebrol udah puluhan juta, ratusan juta kita kalah. Nah kalau menurut saya, secara hukum syariah, ya kan judi diharamkan. Allah memerintahkan kita jual beli. Memang saham itu permainan cepat loh. Jadi transaksi itu kan bukan hari, bukan tahun, bukan bulan, bukan jam, bukan menit, tapi pergerakannya itu detik. Ya makanya itu kan pakai aplikasi ya. Jadi bahkan aplikasi itu bisa kita bikin autopilot untuk memutuskan. Cuma kembali lagi, bandarnya jujur nggak? Kan itu masalahnya. Ada nggak seorang bandar dia ingin membuka permainan, tapi dia bakal rugi, ada nggak? Ada, saya buka HP misalnya. Saya mau untung atau mau rugi? Di mana-mana bandar mau untung dong. Nah itulah judi gitu. Nah, jadi judi yang dilegalkan ya, saya katakan judi yang dilegalkan itu ya itulah sama. Walaupun ada syariahnya, saya sih belum cocok dengan hati nurani saya walaupun syariah. Karena di dalam Allah itu segala sesuatu yang belum pasti ya itu goror ya, itu alam, itu alam gitu ya, belum pasti. Oke, begitu Mbak kira-kira. Nah jadi saya sudah memperhitungkan. Tadi kan jelas per tahun bisa 100%. Ya bandingkan aja kalau modal kita 100 juta bisa nggak untung 100% di saham? Karena kan ada rugi, untung, kalkulasikan aja nggak apa-apa. Jadi nanti kira-kira mana yang lebih untung. Dan saya pernah menonton sebuah film
dari Amerika, orang terkaya di saham. Ternyata dia kaya raya ya karena ada trik-triknya juga, penipuan ya, ada penipuan, memakai sistem ponzi. Jadi banyak investor yang dia tarik, investor yang dikasih untung, ternyata bagi untung itu dari investor yang baru juga, baru masuk gitu. Akhirnya itu terkuak, ya kan berarti kan hutang dia makin banyak kan, dia cari investor lagi yang banyak, ya akhirnya ketahuan juga belangnya, korbannya udah banyak gitu. Oke, jadi kalau rumah, kenapa bermain properti lebih aman? Kan karena ada objeknya. Saya dulu bermain pinjaman leasing mobil. Mobil kadang-kadang dibawa kabur ke daerah mobilnya. Tapi kenapa saya nyaman bermain properti? Propertinya nggak bisa dibawa kabur. Ya, propertinya selalu ada gitu. Nanti kalau dia mau bawa pintunya boleh lah, ya mau bawa jendelanya boleh ya. Gitu. Begitu kira-kira ya. Oke, yang lain silakan. Baik Bapak, terima kasih. Tema di talk show kali ini kan tips and trick ya Pak. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut Bapak cara untuk menghindari resiko kerugian yang akan terjadi di kemudian hari ketika kita memutuskan untuk melakukan investasi properti sekunderi, dan apa yang harus kita lakukan apabila kerugian itu sudah terjadi. Sekian Bapak, terima kasih. Ya, jadi kalau di properti ini pertama, kan kalau membeli properti itu ada 3 cara supaya kita untung. Pertama, letak yang strategis. Kedua apa? Letak yang strategis. Ketiga apa? Letak yang strategis. Ini sama seperti saya harus berbakti kepada siapa ya Rasulullah gitu ya. Pertama dijawab, ibumu. Terus dia bilang sama bapaknya, Pak kok ibuku ada 3 gitu ya. Nah itu jadi maksudnya 3 nih gitu ya. 3 ini strategis. Si kuncinya strategis memang. Karena kan tanah kan. Kalau Anda misalnya beli di daerah Bojonggede dengan di Margonda, mana strategis? Nah pasti Margonda kan. Jadi makanya disebut segitiga emas itu begitu. Ya, karena tanahnya itu seharga emas dan perkembangannya seperti emas gitu loh. Jadi letak yang strategis carinya gitu. Strategis itu artinya apa sih? Ya di sekitarnya ada mall, ada apa ya, stasiun kereta, terminal, sekolah, rumah sakit, itu strategis. Ya. Makanya sebuah kota, kalau saya lihat kota, saya mau tinggal di situ atau ingin berinvestasi di kota itu, saya lihat di situ ada McD ya. Karena McD itu sudah melakukan survei kan, dia masuk ke daerah situ pasti dia riset dulu seberapa besar kuenya di sini gitu. Karena kan investasinya besar, Pizza Hut mungkin, gitu ya, mall segala macam dengan segala merek-merek terkenal gitu ya. Itu menilai sebuah kota itu seperti itu. Kalau merek-merek terkenal tadi belum ada orang jual Mercy di situ, belum ada orang showroom BMW. Ya contoh di sepanjang jalan ini kan, Margonda ini kan baru merek-merek Jepang yang banyak. Kalau kita kembali ke Pondok Indah tuh ada betul yang jual Mercy, BMW kan, karena memang ya itulah market gitu kan. Nah artinya berarti banyak orang kaya di situ. Nah itu 3S kuncinya supaya kita tahu. Terus gimana Pak? Kalau misalnya ya karena segala macam kesalahan misalnya, wah saya rugi nih. Ya, kalau misalnya beli tanahnya kemahalan, ya Anda tunggu kapan dia naik gitu ya, seperti itu. Atau misalnya saya pernah menjual sebuah tulang, ya itu di kampung, harga tanahnya murah sekali. Gimana supaya naik? Ya saya bikin aja ada villa, ada kolamnya, ada bermain anaknya, atau kita bikin restoran di situ. Jadi ada nilai plus di objek itu sehingga bisa dijual. Jadi sama seperti kalau nasi sudah menjadi
bikin bubur yang enak. Itu kiatnya kalau dari sisi nilai. Nah, gimana kalau dari sisi misalnya tertipu tadi ya? Nah, itu langkah hukum gitu. Ingat, kalau sengketa tanah mempidanakan orang tidak akan bisa jadi uang tidak kembali. Jadi coba bermediasi lah supaya uang itu bisa kembali ya. Begitu kira-kira Mbak Elvira ya. Oke, lanjut. Baik Pak, saya ingin bertanya nih, tips and trik untuk investasi cycle ini gimana untuk generasi sekarang nih, kan pastikan yang investasi nggak hanya dari generasi milenial, X, jadi Gen Z juga pengen itu. Nah, apakah Bapak nanti ada pelatihan atau seminar lainnya seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, jadi rumah tanah semakin mahal ya. Zaman saya ini tahun 9 atau 2000 lah. Itu kan tanah udah mahal ya. Mau beli rumah paling kita bisa dapatnya di ujung dunia sana gitu ya. Sesuai dengan gaji kita gitu ya. Tanah makin mahal. Nah, menurut saya memang dari sekarang walaupun karyawan atau apa ya cobalah jadi investor. Tapi kan perlu modal yang besar. Enggak kok kalau kita rame-rame bisa misalnya, Pak saya ada 50 juta nih. Sementara rumah murah kan paling 250 juta ya. Rata-rata di perumahan misalnya Bojonggede, ya Cipayem itu 250 juta. Emang bisa Pak, misalnya 30 juta, 50 juta bisa. Kita carikan tadi dengan sistem JBS tadi yang nilainya hampir sama, atau kita bisa join investasi namanya. Contoh orang butuh 100, kita berdua saya 50 bisa. Pak saya nggak punya 50 ya, jadi agent dulu. Jadi agent dulu caranya. Ya, jadi saya sering mengatakan sebenarnya berbisnis yang dibutuhkan itu apa? Modal yang paling besar. Ya kamu itu, modalnya kamu itu sendiri. Gitu. Jadi kira-kira kamu itu kalau dijual mau nggak dibeli harga 500 juta, mau nggak? Mau nggak? Saya beli di 500 juta kan? Mau? Kamu nih, saya beli kamu maksudnya. Dirimu, boleh nggak jadi mau aku beli 500 juta? Nggak mau? 1 miliarnya saya beli deh. Nggak mau? Nah berarti kan kamu punya harga yang tinggi kan? Iya kan? Kalau kamu punya harga tinggi sebenarnya kamu itu adalah modal kan dirimu. Dirimu itu modal. Modalnya apa yang terutama akal kan? Jadi kita dilahirkan dulu pakai dolar kan? Kita dilahirkan dulu enggak kan? Jadi kita sendiri adalah modal. Itu akal kita. Jadi agent aja dulu. Pak emangnya di Permen Dunia Setama ada agent? Oh ada. Tinggal hubungi Bu Eli kan? Jadi agent di kita, komisinya besar. Jual rumah komisinya besar. Beli rumah komisinya juga besar. Gitu. Tabung jadi investor. Boleh nggak Pak saya jadi agent jadi investor saja? Jadi dua-duanya. Jadi agent dan jadi investor. Oh boleh sekali. Kan di sini memang juga dididik untuk jadi investor. Jadi seperti itu. Ya. Makanya motor saya waktu saya berbisnis begini ya, dalam bahasa Inggrisnya benar-benar tidak salah, dari debu menjadi gunung. Jadi coba bahasa Inggrisnya apa? From the dust to the mountain, benar kan? Ya, jadi butiran debu kecil kan? Jadi coba dipasang padang pasir itu, kalau ditiup badai, debu pasir itu jadi gunung ya. Nah, jadi motor saya itu dulu. Jadi ada yang lagi motor orang from zero to hero, tapi saya tadi ya dari sebutir debu bisa menjadi gunung. Semua tergantung semangat kita. Ya seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin? Cukup ya? Ya, 10 menit lagi cukup, kita closing aja. Kalau tidak ada lagi, dan ini ada slide berikutnya. Dan itu bukan. Jadi yang berminat untuk ikut seminar
semua kiat-kiatnya, bagaimana menilai rumah, bagaimana ngecek dokumen, bagaimana itu taksasi supaya untung gitu ya. Nah itu semua kita ajarkan ya caranya. Mari bergabung di seminar ini. Saya kembalikan kepada Ibu Dani. Baik, terima kasih Pak telah menjelaskan dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para calon investor kita. Mungkin di acara kita hari ini karena waktunya singkat, jadi kalian mungkin yang masih penasaran ingin tahu tips and trik bagaimana memulai investasi di properti second dapat mengikuti kelas atau seminar yang kami adakan yang nantinya akan dijelaskan lebih detail oleh MC kita. Jadi terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Tania untuk hadirin semuanya. Bagi Anda yang ingin memulai atau mengembangkan investasi di dunia properti second, kami punya kabar ini. Bergabunglah dengan seminar eksklusif investasi jual beli sewa properti second yang akan mengubah cara pandang Anda tentang investasi. Dengan harga spesial promo, Anda bisa mengikuti seminar ini hanya 3.200.000 per orang, atau Anda bisa merekam partner bisnis Anda dan nikmati harga istimewanya itu hanya 2.900.000 per orang. Untuk kelompok kami juga punya penawaran menarik, yaitu hanya 2.500.000 per orang, dan untuk triple itu 2.200.000 per orang untuk kuat. Dapatkan wawasan mendalam dari para ahli strategi investasi yang efektif dan kesempatan untuk bertanya langsung. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memperluas jaringan Anda dan mempelajari rahasia sukses di dunia properti. Daftar sekarang juga, tempat terbatas. Segera kunjungi website atau kontak yang ada di slide depan ini untuk informasi lebih lanjut. Ayo wujudkan impian investasi Anda bersama kami sekarang. Demikian talk show kita pada pagi hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Bapak Bahuri Ahun yang telah berbagi ilmunya, serta moderator kita tadi yang telah membantu acara dengan baik. Terima kasih kepada hadirin semua. Akhir kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada sesi foto. Investasi di properti second.